Bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat, as-sabirin was-sabirat, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua kembali di gelombang yang sama, bertemu dengan Pak Carhali. Alhamdulillah, ibu-ibu yang nongkrong di depan semuanya sehat, Bu? Alhamdulillah, tuh yang menghadap ke sini senyumnya manis sekali. Alhamdulillah, berarti hati dan bibirnya sama-sama sehat. Bapak-bapak, gimana kabarnya bapak-bapak? Alhamdulillah, walaupun sudah sepuh, nggak ada bapak-bapak yang masih muda di sini ya. Rata-rata sudah di atas 30 tahun. Nikmat Allah di pagi hari ini cuacanya cerah. Terus duitnya ada di saku. Alhamdulillah tidak hujan. Yang terutama adalah sehat walafiat. Lahirnya sehat, batinnya sehat, kantongnya sehat, di rumahnya sami sehat. Alhamdulillah, nikmat itu, Bu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti keimanan, kesolehan dan ketakwaan kita itu Allah menuntun kita menjadi orang-orang yang sehat, selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Pemenang, Bu. Selamat di dunia dan selamat di akhirat itu adalah merupakan bagian dari tujuan hidup. Yang terutama adalah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Pagi hari ini saya ingin memulai dengan Kidung Sunda. Ya, Kidung Sunda. Pernah Ibu dengar Kidung Sunda? Ini pernah saya baca, pernah saya sampaikan mungkin beberapa tahun yang lalu. Kali ini akan saya munculkan lagi. Karena berapa? 380 episode. Bapak Ibu yang belum tahu saya orang Sunda, maka saya ciri khasnya beda. Orang Sunda itu kalau baca kidung beda dengan orang Jawa. Ya. Bismillah kurang kawitan. Senang, Bu? Panjenengan kan di Jawa biasanya, jadi jangan dengar ini, kecuali dengar di YouTube. Bismillah kurang kawitan, nyebat asmananu agung, ka Allah Ghafurur Rahim. Sesembahan kurang sadaya, sesembahan
puja puji mung ka Gusti nu nyepeng sadaya alam, hakim yaumil qiyamah. Mung ka Gusti urang tumuk nedapi tulung pangjajari, mung ka Gusti urang tumuk nedapi tulung pangjajari. Hiburan hiburan. Hiburan pagi-pagi, hiburan kidung Sunda. Sok bu upami orang Jawa rada hesenya lios euleuh. Hadirin jamaah Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 35, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Itu firman Allah, cara orang Indonesia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah di jalannya. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Insya Allah terjemahannya jelas dan dipahami. Kalau sudah jelas dan dipahami berarti ngajinya selesai, enggak Bu? Di dalam ayat ini di ujung tertulis la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan, semoga Anda beruntung. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh keberuntungan? Yang dicari itu oleh manusia biasanya untung, ya. Sampai orang kecelakaan saja
Ada orang langsung ngomong, untung belum mati. Atau ada yang menyatakan untung langsung mati. Ada saja tulisannya di depan kata untung, beruntung. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah keberuntungan kita di dunia dan keberuntungan kita di akhirat. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh keberuntungan tersebut? Kalau kita tanya bagaimana caranya, tentu saja kita harus berbisnis. Kalau ingin beruntung, kita harus berbisnis, berusaha. Berbisnis dengan siapa? Ada berbisnis dengan manusia. Maka ketika kita berbisnis dengan manusia, kita tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Karena berbisnis dengan manusia hanya akan mendapatkan keberuntungan berupa materi yang ada di dunia saja. Saya jual semen, dapat keuntungan dunia. Ibu jual peyek, dapat keuntungan lebih dari penjualan dari modal. Modalnya sekian, dijual sekian, dapat keuntungan lebih. Itu keuntungannya, namanya keuntungan materi. Nah, keuntungan materi itu hanya keuntungan sementara di dunia dan akan hilang setelah materi itu kita ambil, kita makan, kemudian kita buang. Iya nggak, Bu? Kita jual peyek 10, dapat untung 1 bungkus. Kemudian kita makan, setelah kita makan hilang sudah keuntungannya. Karena setelah itu kita buang ke belakang, ya nggak? Nah, itu keuntungan materi. Berbisnis dengan manusia. Apapun itu, bisnis apapun yang dilakukan dengan manusia, maka keuntungannya adalah berbentuk materi. Lantas bagaimana ketika kita menginginkan keberuntungan itu yang bisa memberikan keberuntungan secara psikis, psikologi, hati? Keberuntungannya ada di mana? Di hati. Keberuntungannya ada di mana? Di materi. Keberuntungannya ada di mana? Di dunia. Terus di mana lagi? Di akhirat. Lengkap. Nah, itu yang kita cari. Keberuntungan itu yang kita cari. Sering dengar ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tidakno? Gelem boten aku tidakno maring panjenengan. Nopo tunjikum min adabin alim, al adullukum tijaratan, sebuah bisnis, sebuah usaha yang akan menyelamatkan kamu dari siksa Allah, dari kepedihan, dari kerugian, dari siksaan. Itu siksaan itu ada di dunia, ada di akhirat. Di dunia siksaan itu bisa berbentuk penderitaan, pailit, kesengsaraan hidup, ketidaktenangan hidup, sampai orang pusing memikirkan hal-hal lain, sampai orang stres, sampai orang
KO, sampai orang kolep. Gara-gara apa? Gara-gara tidak beruntung. Kenapa? Bisa jadi keberuntungan itu bagian dari ujian dari Allah, bisa jadi siksaan dari Allah. Di dunia sekarang, belum di akhirat. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ayatnya surat As-Saff. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Pertama syaratnya adalah Anda beriman dulu kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya. Apa ada iman yang tidak sebenar-benarnya? Ada. Orang yang ngaku iman tapi hatinya tidak iman, itu disebut munafik. Ya, munafik omongane ngomong aku beriman, amantu billah, tetapi hatinya no. Hatinya enggak sama dengan ucapannya. Itu namanya munafik. Yang diinginkan dalam ayat ini adalah beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan iman tidak dibarengi kebohongan, dengan iman tidak dibarengi keraguan. Apa ada yang imannya ragu? Ada. Contohnya apa? Cari sendiri ya Bu. Iman tapi ragu. Ini benar enggak ya? Itu masih ragu namanya. Ini benar enggak ya? Masih ragu. Coba, ada orang yang iman tapi tidak jujur. Ada. Tidak jujur. Orang infak tapi tidak percaya bakal diganti oleh Allah. Tidak jujur dia imannya. Siapapun infak untuk tujuan karena mencari ridho Allah, lakukan dengan sepenuh hati. Tidak perlu menginginkan balasan kecuali Allah pasti membalasnya. Coba, kalau kita berdoa tiap hari, apa yang kita inginkan? Ibu-ibu kalau minta kepada Allah, doanya macam-macam. Iya enggak? Iya, tiap hari. Bisa aja doanya itu 25 macam. Kalau ibu baca doa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa najatan minan nar, wal afwa inda hisab. 8 Bu. Belum ditambah lagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa halalan mubarakan. Belum ditambah lagi apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Udah 10, 15 Bu. Tambah lagi ada Rabbi aujibni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. 20 Bu. Itu belum, Ibu masih ada bacaan yang lain. Ditambah di belakangnya, ya Allah berikan suamimu kesabaran, ya Allah berikanlah aku kesabaran menghadapi suami yang kurang berkenan, umpamanya tambahan itu. Padahal yang kita doakan itu sebetulnya apa? Kepengen masuk surga. Iya, intinya kepengen masuk surga, tapi
masuk di akhirat nanti masuk surga, tapi pengennya di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Akhirnya apa bacanya? Ya wis aku bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis diringkas bae kabeh. Mulane kawitnian sampai saiki doane kae bae. Salah boten. Sebab doa tadi mencakup dunia akhirat. Apa saja jadi baik. Dua bojo jadi baik. Ya, dua mantu baik. Dua apa mani? Dua harta baik. Istri baik, anak baik, semuanya baik di dunia. Mulanya Rabbana atina itu jenenge sapu jagat. Ringkas kabeh. Beriman kepada Allah yang pertama, yang kedua beriman kepada Rasulullah. Jadi itu sebagai patokan utama, kunci untuk semua ibadah yang harus kita lakukan. Syaratnya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Rasulnya. Nah, di dalam tema judul itu tertulis ya, bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat, caranya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Maidah, setelah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka berikutnya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ayat Al-Quran memerintahkan kepada kita bahwa di dunia ini kita masih hidup. Mumpung masih hidup, Ibu. Kalau masih hidup berarti kita butuh bekal. Ada bekal bersifat materi, ada bekal bersifat rohani. Bekal itu harus kita miliki, harus kita cari, harus kita mencarinya, harus kita usahakan. Al-Quran memerintahkan kita untuk faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Selesai Anda sholat, carilah karunia Allah. Orang kon meneng nih, Bu. Ya, Pak. Manusia diperintahkan suruh mencari, suruh berusaha, suruh bergerak. Muhammadiyah pergerakan. Bergerak. Tidak boleh nongkrong. Maka kalau ada nongkrong, tidak mau mencari usaha, tidak mau usaha dan tidak mau mencari duit, itu sudah keluar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fantasiru, bersebarlah kalian. Carilah dengan penuh semangat ya, mencari. Apa yang kita cari? Karunia Allah. Karunia Allah itu apa? Bahasa Arabnya fadilah. Fadilah itu apa? Selain karunia Allah, makna fadilah itu keutamaan. Keutamaan yang mana? Keutamaan yang Allah berikan adalah segala sesuatu yang utama buat Anda sekalian, buat saya. Apa yang utama buat kita?
Ya namanya yang utama yang bagus, makanan yang bagus, pakaian yang bagus, kehidupan yang bagus, istri yang bagus, suami yang bagus. Itu karunia. Jadi yang kita cari itu sesuatu yang utama. Kalau kita mencari sesuatu yang utama, maka Allah akan memberikannya yang utama pula. Tapi kalau kita biasanya yang cari yang biasa-biasa saja, ya namanya biasa. Nah, bertakwalah kepada Allah, carilah bekal, wa tajawwadu, dan berbekallah kalian semua. Carilah bekal. Apa? Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya bekal yang paling bagus itu bukan rumah yang besar, bukan mobil yang bagus, bukan duit yang banyak, bukan cicis yang bergepok-gepok, tapi bekal yang terbaik untuk akhirat itu adalah at-taqwa. Bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, itu namanya bekal untuk akhirat. Untuk di dunia bagaimana, Pak? Untuk dunia urusannya, carilah bekal untuk hidup di dunia seakan-akan Anda akan hidup selamanya. Jadi jangan malas mencari duit untuk bekal di dunia. Jangan malas mencari cicis. Bok nanti umurnya mesti 150 tahun. Iya, jadi jangan berhenti, tetap nyari duit, usaha untuk, karena itu perintah Allah. Apa? Karunia yang harus kita cari. Karunia, fadilah, keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bertakwa. Jadi kalau ingin jadi orang yang bertakwa itu bagaimana? Apakah orang takwa itu butuh ilmu enggak? Perlu, Ibu. Orang yang namanya orang yang bertakwa itu harus pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu bisa terjerumus. Pengennya jadi orang takwa tapi orang dalam ngaji, gimana? Barang ini haram untuk dilakukan. Perbuatan ini dilarang oleh agama tapi dilakukan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu ilmunya. Pengennya jadi orang bertakwa, tapi karena tidak tahu ilmunya, yang terjadi adalah dia melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran. Padahal kepengennya jadi wong takwa. Bagaimana jadi orang takwa kalau ilmunya tidak punya, terutama ilmu agama. Itu penting. Makanya ngaji itu penting. Ngaji itu wajib untuk mendukung sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen jadi orang takwa tapi orang gelem ngaji, repot, temenan, karena merasa aduh ngajinya malas tapi kepengen jadi orang takwa, ilmunya tetangga. Banyak yang terjerumus gara-gara tidak tahu ilmu. Sepuluh menit lagi, Bu. Ya, ngajinya sampai 8:30. Sekarang ya pasti lihat HP ya nggak percaya.
Iya kan? Nggak percaya kalau sekarang jam 7.20. Nah, jadi lihat HP masa teman biar lama sekali ya? Enggak ya, Bu. Tengah 8 sesuai. Belum. Gajinya baru mukadimah. Bagaimana? Yang pertama tadi dengan berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen bisnisnya kita berhasil dunia dan akhirat, berbisnisnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa bisnisnya itu? Satu, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, bertakwa kepadanya. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan takwa tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana mewujudkan iman dan iman kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai keberuntungan tersebut, yaitu dengan cara sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, menyembah Tuhanmu. Di sini bunyinya wa'bud rabbaka. Dalam ayat ini tidak disebutkan wa'budullah, tapi wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu. Rabbun, Tuhan yang telah menciptakan Anda. Rabbun, Tuhan yang sudah memelihara Anda semua. Tuhan yang memberikan rizki kepada Anda semua. Itu yang memberikan rizki kepada kita. Setelah Allah menciptakan kita, Allah memelihara kita, Allah memberikan rizki kepada kita, Allah menjaga kita, Allah kemudian memberikan umur kepada kita, semua sampai meninggal dunia, sampai masuk surga. Itu adalah Rabb, Tuhanmu. Maknanya secara tafsir para ulama menyebutkan Rabb adalah Tuhan pencipta alam, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memberikan, memelihara seluruh alam, Tuhan yang telah memberikan rezeki kepada semua dan seluruh alam, termasuk kita di dalamnya, manusia. Terus kita sudah diciptakan, kita sudah diberi rezeki. Masa tidak mau berterima kasih? Masa kita tidak mau beribadah? Masya Allah, ya, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud, beribadah. Wa'bud, sembah, menyembah Allah itu dengan serendah-rendahnya. Sujud, kepala kita, kening kita, hidung kita nempel ke tanah, nempel ke tempat sujud. Itu namanya menyembah, menyembah Allah. Dan tidak boleh menyembah dengan sesembahan yang sama kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh dilakukan seperti menyembah Allah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya kematian. Kawit balik sampai isdet, ya, sampai masuk ke liang lahat. Sebelumnya tetap kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Apa boleh Pak selang-seling
Enggak boleh. Ibadah menyembah Allah itu tidak boleh diselang-seling. Karena apa? Karena beribadah kepada Allah harus dilakukan secara terus-menerus, yaitu tadi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Istiqomah namanya. Ada istiqomah? Ibu istiqomah ada? Nah, kalau ada berarti istiqomah itu artinya terus menerus, lancar. Bagaimana caranya? Beribadah kepada Allah secara terus menerus. Sholat 5 waktu terus, jamaah dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi terus saja. Selagi kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih bergerak, kita masih punya kesadaran, kita masih punya keinginan terus sholat, ibadah. Bukan hanya sholat, karena sholat bagian dari ibadah mahdhah, ibadah yang wajib. Sholatnya yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah selain dengan sholat sunat. Selain yang wajib, sunatnya kalau bisa lah. Bisa tidak sholat sunat? Mudah-mudahan bisa. Dari mulai duha, ya, sholat rawatib, sholat sunat duha, sholat malam, tahajud, witir, sholat mutlak, sholat apa dengan sholat hajat ya kena. Ne dua butuh biasanya apa sholat teh. Ne butuh wis soranana sholat teh wis ora maning kayak itu ya. Ya, sholat. Mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya dengan sholat, karena sholat wajib, maka mendekatkan diri kepada Allah bisa dilakukan dengan cara apa, Bu? Berinfak. Itu memang mendekatkan diri. Kemudian berhaji, berpuasa, puasa sunat, berhaji, haji tidak bisa, umroh tidak bisa, ya wis pikir baik. Ya, banyak solusi yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak bisa naik haji, wis baca zikir baik. Kapan? Sholat 5 waktu, jangan kurang dari 33 setiap jenis zikirnya. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, tambah sholawat. Ya, so, kalau mau umroh tinggal daftar lewat Pasar Hayat. Ya, bukan promo Pak, bukan promosi. Kalau mau daftar umroh nggak apa-apa, harganya cuma 30 juta, lebih 500, apa lebih 100.000. Sudah beres, Bu, tinggal berangkat aja. Ya, 30 juta, udah paspor jadi, makan di jalan, ongkos bis, udah tinggal numpak langsung balik, selesai. Tinggal siapkan bekalnya aja. Udah termasuk dibikinkan paspor. Tinggal daftar aja. Mau baik umroh dulu, bayarnya nanti bisa, boleh. Ya, yang penting panjenengan niat umroh, terus bayarnya nanti kena. Yang penting jujur, itu. Jujur mau bayar. Ya. Harganya sama. Daftarnya lama nggak nunggunya? Enggak, nunggunya paling 1 bulan. Sekarang daftar, 2 minggu ke depan bisa, asal cash. Sekarang daftar, sebulan yang akan datang berangkat boleh, nggak apa-apa.
daftar. Pak, saya punya uang 10 juta, sisanya nyusul setelah umroh. Boleh, kalau begitu. Yang penting jenengan bisa berkomitmen dengan pihak PT Jannah Firdaus. Nah, begitu. Bukan dengan saya. Itu udah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Tahu namanya haji itu? Haji itu menyambut atau memenuhi undangan Allah. Umrah itu apa? Memenuhi undangan Allah. Jadi tamu Allah. Artinya ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, berarti kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke rumahnya di Makkah. Kita datang ke Baitullah di Makkah. Untuk apa? Litaqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat di sana. Maka tidak heran jika ada orang naik haji di depan Ka'bah bisa menangis karena bisa berhadapan dengan rumah Allah. Berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang suci yang dirindukan oleh semua umat Islam di dunia. Dan tempat yang disuruh oleh nabinya untuk senantiasa melakukan tawaf dan sa'i di dalamnya, termasuk sholat dan ibadah lainnya. Hadirin jamaah ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang saya sampaikan dari wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin merupakan taqarrub ila Allah. Bersembahlah Tuhanmu sampai kalian mati. Dan perlu diketahui bahwa ibadah tentu ada tantangannya. Dalam ibadah tentu banyak godaannya. Maka perintah Nabi, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua sesuai dengan sebatas kemampuan kalian. Atau ikhlafu minal amal ma tutiqun. Artinya apa? Paksa dirimu sampai batas kemampuanmu. Jadi untuk bertakwa kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, jangan mengandalkan sekobrek. Ya, ada yang sholat itu sekobrek. Yang hadir di sini insya Allah tidak ada ya. Sholat sekolah sekobrek, sekobrek. Ya. Kalau ibadah sekobrek itu namanya tidak ikhlafu, karena Rasulullah memerintahkan kepada kita, paksa dirimu, ikhlafu, paksa dirimu. Malas ya memaksakan diri. Kesel, paksa. Ngantuk, paksa. Malas banget, paksa. Ngaji malas, paksa. Ini namanya. Baru ikhlafu minal amal ma tutiqun. Ya. Paksa dirimu sampai batas kemampuan yang Anda miliki. Itu baru disebut wajahidu fi sabilillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi memberikan dorongan buat saya pribadi, memberikan masukan buat kita semua. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, ketika kita berniat dalam segala hal, niatkan kita untuk memenuhi atau mencari ridho Allah Subhanahu